Bapak Ibu, kita ketemu lagi pada renungan sebutir debu. Pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan apakah kita bisa taat kepada seluruh firman Tuhan. Taat kepada seluruh firman Tuhan itu kalau kita katakan sepertinya mudah, ya. Kalau terlihat seperti misalnya ibadah-ibadah biasa. Tapi bagaimana halnya kalau terjadi misalnya dalam suatu peristiwa seperti COVID sekarang, pandemi, apakah kita taat pada firman? Firman Tuhan mengatakan kita harus jujur. Firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh egois. Firman Tuhan mengatakan kita harus saling menolong, saling menguatkan, saling menghibur, ya kan? Itu firman Tuhan. Tapi sepertinya mudah. Tapi apakah benar mudah ketika kita menghadapi masalah? Tidak usah jauh-jauh, saya ambil contoh masalah COVID sekarang ini. Orang kalau terkena COVID, apalagi di lingkungan perdesaan atau di kalangan masyarakat menengah ke bawah, itu bisa-bisa dijauhi, bisa-bisa dimusuhi, bisa-bisa dicemooh, bisa-bisa dihina, di ngomongin. Nah, kalau demikian halnya, Bapak Ibu, apakah kita tetap bisa taat pada firman? Ini baru COVID ya. Saya dengar beberapa teman di gereja, ya ada juga dari hamba Tuhan, ya. Mereka aktivis, mereka bergereja, bahkan mereka khotbah, bahkan mereka melayani Tuhan. Tapi ketika ada saudaranya kena COVID, mereka seringkali tidak berani jujur. Mereka selalu menutup-nutupi bahwa kematian yang diderita atau sakit yang diderita keluarganya itu adalah bukan COVID. Supaya apa? Supaya tidak dilakukan protokol kesehatan, tidak dikucilkan kuburannya, tidak ditaruh di kuburan COVID. Itu hal kecil, loh Bapak Ibu. Itu ketaatan. Firman Tuhan bilang harus jujur. Ini nggak jujur kan? Firman Tuhan mengatakan jangan egois, kita harus bersama-sama saling menolong. Tapi kita egois. Kenapa kita egois? Dengan kita nggak mau bilang, orang lain nggak tahu kita ada virus COVID, saudara-saudara kita ada COVID. Terus dia datang ngobrol, nengokin atau apa, jadi kena itu orang. Bukankah itu tidak egois? Bukankah itu egois? Tidak memikirkan keselamatan orang lain, tapi memikirkan kepentingan sendiri. Supaya jangan dikucilkan, supaya jangan dikata-katain, supaya jangan dijauhi, supaya kalau ada apa-apa, ada yang meninggal, jangan dikubur secara COVID. Ini soal ketaatan yang sangat mudah. Apalagi Bapak Ibu, sekarang sudah zaman akhir. Tuhan bisa datang kapan saja, kita tidak tahu. Kalau Tuhan datang tiba-tiba, lalu ada penderitaan yang berat dan besar sekali. Karena di firman Tuhan dikatakan waktu Tuhan mau datang, kita orang Kristen mungkin mengalami penderitaan. Bahkan orang seluruh dunia juga mengalami penderitaan. Begitu berat, yang tidak mungkin orang bisa tahan. Masalahnya, kalau COVID saja orang tidak mau taat kepada firman Tuhan, apakah waktu siksaan datang,
Apakah waktu penderitaan datang kita bisa taat? Kita bisa taat? Nah ini, Bapak Ibu, hati-hati. Hati-hati. Kalau kita tidak taat sampai akhir, bisa-bisa kita ditinggal. Apalagi kita disiksa untuk tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, untuk meninggalkan agama kita. Mereka mungkin akan bicara, gampang, kamu gak usah ngakuin aja kamu Kristen, kamu gak usah ngakuin Yesus, kamu selamat, aku gak bunuh, aku gak tembak, aku gak siksa. Tapi kalau baru COVID saja saudara sudah tidak berani taat, apalagi waktu penderitaan berat datang, sangat sulit. Karena itu Bapak Ibu, mari kita terus menerus mendekatkan diri kepada Tuhan, terus menerus belajar firman Tuhan, terus menerus minta Tuhan kuatkan iman kita, terus menerus belajar berdoa, minta Tuhan penuhi dengan hikmat dan kuasa Roh Tuhan yang kudus untuk menjaga kita supaya kita bisa terus taat. Sampai di sini Bapak Ibu, nanti kita ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, klik tombolnya, dan share kemana-mana supaya ini bisa menjadi berkat dan kita bisa selalu waspada. Ketika Tuhan datang, jangan sampai kita ketinggalan. Sampai ketemu lagi.